Salam sejahtera dan salam sehat untukmu saudaraku. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita sudah memasuki hari pertama bulan ke-11, bulan November, dari 12 bulan setiap tahunnya. Rumusan tema nas khotbah yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 23 ayat 1-14 adalah reformasi spiritualitas. Hai Parthodion. Tentu ini bukan sekedar kalimat pernyataan, namun adalah desakan spiritualitas yang secara terus-menerus mengajak kita untuk membarui diri dalam waktu Tuhan. Di setiap waktu dan tempat, di setiap peristiwa atau suasana, membarui diri adalah tekad bersama dalam hidup semakin sungguh melekat dan tinggal di dalam Tuhan. Raja Yosia mengumpulkan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar di bait Allah, membuat sebuah perjanjian di hadapan Tuhan. Isi perjanjian itu adalah tekad ikrar yang terpadu secara utuh dalam skill, sains, pengetahuan, kogito atau pikiran, dan credo atau pengakuan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, menuruti perintah-perintahnya, menuruti peraturan-peraturannya, dan menuruti ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Perjanjian ini diikuti oleh sebuah tindakan nyata, membuang dan membakar segala simbol-simbol yang berkaitan dengan berhala atau Baal, memberhentikan para imam dewa asing yang melakukan penyembahan kepada Baal. Yosia dengan seluruh penduduk Yerusalem bertekad sebulat hati untuk menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan hidup mengikuti perintah Tuhan. Saudaraku, gereja atau orang percaya di setiap waktu dan tempat hadir untuk diperbarui dan membarui diri secara terus-menerus dan cakap melihat tanda-tanda zaman. Memiliki kecakapan, intelligence, kontekstual supaya imannya tidak tergerus oleh roh-roh zaman. Bukan tidak mungkin ada banyak orang masa kini yang telah menjadikan kemajuan zaman ini sebagai ilah dalam hidupnya, di mana seluruh hati, pikiran, kekuatan, dan waktunya diarahkan untuk itu. Inilah tantangan yang dihadapi oleh gereja orang percaya saat ini. Apa dan bagaimana kita menyikapi semua ini, saudara-saudara? Panggilan nas khotbah ini mengajak kita untuk berani membarui diri dalam pengertian tetap mempertajam mata rohani melekat kepada Tuhan, tidak terlena, terlebih melarutkan diri dalam kemeriahan dan kenikmatan yang dibawa oleh kemajuan zaman yang cepat berubah ini, dengan menekankan yang pertama, hidup berani tampil beda, dare to be different. Reformasi spiritualitas artinya tidak serobang atau sama dengan dunia ini. Hal ini secara tegas dilakukan oleh Yosia di bait Allah dengan cara membuang, membakar segala simbol-simbol penyembahan berhala dan selanjutnya menggantikannya kepada penyembahan kepada Tuhan. Hal senada juga disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, saudara-saudaraku, betapa pentingnya setiap kita beraturan berdoa dan bergaul dengan firman Tuhan tiap hari. Artinya, sebagai orang percaya harus terus-menerus membarui diri, memperlengkapi diri, bergaul akrab dengan firman Tuhan. Ini berarti secara terus-menerus mengembangkan dan memelihara nilai spiritualitas. Nilai spiritualitas yang dimaksud adalah kredibilitas dapat dipercaya dari hal-hal yang kecil, penguasaan diri, hidup disiplin,
dan kepedulian terhadap sesama, sense of caring. Ketiga, saudaraku, membangun kesadaran atau insaf diri untuk tidak menjadikan kebiasaan menjadi kebenaran, namun menjadikan kebenaran menjadi kebiasaan dalam hidup sehari-hari. Kebenaran itu adalah mengikuti Tuhan, menuruti perintah-perintahnya, menuruti peraturan-peraturannya, dan menuruti ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Saudara-saudaraku, marilah kita jalani hidup ini dengan berpasrah diri kepada Tuhan. Kuatkanlah hatimu, mendekatilah selalu kepada Tuhan, dan jauhkanlah dirimu dari segala kuasa kegelapan, segala kuasa yang jahat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Salam Marturia.